Pemirsa, selama buron, Maria tinggal berpindah-pindah di sejumlah negara, mulai dari Belanda, Singapura, dan yang terakhir adalah Serbia. Di Serbia, Maria berhasil diekstradisi. Meski tidak ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data Nikolo Iliev. Dan berikut wawancara eksklusif Maria Lumowa dengan redaksi RCTI di Singapura tahun 2003 lalu. Sebenarnya waktu itu adalah sebagai wewenangnya Pak Edi Santoso, katanya beliau, menawarkan kepada Gramarindo untuk satu fasilitas dana yang diharapkan itu ada sebenarnya merescue debt-debt daripada company-company lain. Gitu loh. Jadi kalau seberapa jumlahnya saya sendiri tidak tahu. Saya tahu bahwa Gramarindo mendapatkan fasilitas itu dari Pak Edi Santoso, yang mana tujuannya untuk recovery daripada proyek-proyek yang tidak PT-PT yang lain yang tidak membayar. Jadi saya tahu itu, tapi berapa exactly jumlahnya itu ada di tangan operasionalnya Pak Olagam. Sistem pencairannya itu semuanya diketahui karena saya tidak involved di dalam itu, cuman saya tahu bahwa kewajiban saya adalah mencarikan proyek-proyek yang visible, mencarikan proyek-proyek yang quick killing, udah. Tapi kalau prosesnya itu semua ada di tangannya operation, bagaimana prosesnya, karena saya sendiri tidak in charge di situnya. Oh, saya berani dong mengatakan begitu. Karena bukannya berarti saya ini tidak berani mengatakan itu, karena saya merasa saya tidak pernah membobolkan bank. Begitu saya dengar ada prosedurnya salah, saya memberikan penjelasan kepada Kanwil. Dan saya tentunya saya bilang, oke, kenapa saya bilang pada lawyernya, apa yang dipakai silahkan diambil kembali. Apa yang menjadi kalau itu prosedurnya, tapi saya minta waktu pertama kali sama Pak Kanwilnya, kalau prosedurnya salah, bukan berarti salah nasabahnya. Berarti kan prosedurnya tolong diperbaiki. Nah, karena itu saya merasa saya diperbaiki prosedurnya dengan diberikan kesempatan presentasi proyeknya. Tetapi seminggu kemudian sudah masuk ke dalam majalah, nama Pak Adrian Woworuntu itu sebagai pembobol bank. Jadi itu yang menurut saya, kalau dibilang saya ini pembobol bank, justru tidak relevannya. Kenapa? Saya sebagai garantor. Kalau Gramarindo tidak bisa bayar, saya bayar. Kan gitu. Nah, pada saat itu sudah terjadi satu blow up di Indonesia, saya sedang mengurus fund. Di mana untuk satu proses kredit di luar negeri, saya urus di Hong Kong. Yang di mana saya bisa buktikan bahwa saya sudah mendapatkan kredit lain 50 juta US. Untuk sesuai presentasi saya di situ pada saat sama Kanwil. Jadi kalau saya dibilang saya tidak ada di tempat pada saat itu, memang saya masih ada di luar negeri. Tetapi saya tidak kembali karena sudah saya dengar katanya saya ini jadi suspek dari satu big crime yang I'm not aware about that, gitu loh. Jadi itu saya bilang kenapa saya tidak pulang, karena sudah ada dikeluarkan sedang apa itu namanya pencekalan. Saya tanya di sini di Singapura, saya kembali, saya nggak bisa ke Indonesia, saya ke Singapura. Saya tanya apa sih kalau orang asing itu jadi cekalnya gimana? Karena saya ini warga negara asing, ibu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Ya oke, what must I do? Disinilah saya harus menghadapi apa yang sesungguhnya harus dilakukan untuk legal prosesnya. Jadi saya meng-hire, diberikan satu peluang untuk mendapatkan lawyer. Lawyernya ke sini, saya jelaskan semua apa yang terjadi. Nah, yang sekarang lawyernya diculik. Nah, ini yang saya bingung.